Pada tahun 1999, ada sebuah film berjudul Rosetta. Film ini mungkin tidak terlalu familiar dengan masyarakat Indonesia, tetapi impact-nya luar biasa. Film Rosetta yang disutradarai oleh James Piet bercerita tentang seorang remaja yang kabur dari rumah setelah ibunya menjadi pecandu alkohol. Di luar rumah, dia bekerja menghidupi dirinya sendiri dengan berbagai macam cara, dengan berbagai perjuangan. Dan hebatnya, film ini bahkan mampu mempengaruhi pemerintah Belgia untuk mengubah peraturan yang mengharuskan setiap pengusaha menggaji remaja dengan gaji yang di atas minimum. Pertanyaannya adalah, jika sebegitu besarnya pengaruh audiovisual terhadap masyarakat dunia, lantas apa yang bisa kita lakukan? Bersama saya Randy Rahman, inilah dia Broadcast Talk. Dan untuk tamu kita di episode kali ini adalah seorang teman lama saya yang dulu 65 tahun yang lalu sama-sama pernah berjuang sama saya, dan saat ini dia masih berjuang kayaknya untuk mencoba menghidupkan, membangun industri dunia kreatif di Kalteng, khususnya Palangkaraya. Sampai saat ini kita pernah tergabung dalam berbagai komunitas, berbagai gerakan, berbagai aktivitas yang tujuannya adalah membangun industri kreatif ya. Dia seorang ibu rumah tangga saat ini, seorang ibu dari balita cantik, seorang istri dari suami yang punya kafe cukup hits di Palangkaraya. Siapa dia? Kita sambungkan dulu deh ya di Zoom ya. Kita sudah tersambung dengan orang yang tadi saya kenalkan, teman lama saya. Teman lama, ya, bukan teman, musuh? Enggak, saya nggak pernah bermusuhan dengan siapa sih sebenarnya, kecuali Anda yang bermusuh saya. Oh iya. Enggak. Eci, apa kabar Ci? Ya, baik, sehat, puji Tuhan, alhamdulillah. Ci, pertanyaan yang pengen banget sih sebenarnya saya tanyain. Sekarang Kaliwut masih ada nggak sih? Kaliwut masih ada kan, komunitas ya? Iya. Komunitas itu tetap nggak ada matinya, tetap ada, tetap jalan gitu. Jadi buat siapapun yang mau join, mau main, mau belajar, we're welcome. Oke. Tapi eksistensinya nggak kelihatan kayaknya, nggak terlihat gitu, nggak seaktif mungkin setahun 2 tahun yang lalu. Betul nggak sih? Mungkin karena corona sih. Oh gitu. Biasanya setiap tahun pasti ada produksi, ya. Iya. Tapi ini kemarin baru habis meeting, kita mau produksi film sih. Nah itu yang mau saya tanyain Ci. Jadi dengan kondisi seperti ini, yang sebenarnya tidak cuma di Palangkaraya, di seluruh dunia bahkan merasakan semua. Di Hollywood banyak film tertunda, di Indonesia juga industri lagi berusaha buat bangkit, cuman kayaknya kehalang ini itu. Masih sepercaya itukah Eci dengan industri kreatif terutama audiovisual di Palangkaraya yang sebenarnya kita tahu sendiri gimana hidupnya gitu, yang mati segan, hidup segan mati tak mau gitu. Gimana Ci? Aku sih masih percaya, masih positif. Karena industri kreatif itu kan gak melulu kita bicara soal bikin film atau iklan, tapi juga hal-hal lain toh gitu kan. Jadi kita, jadi prinsip yang selalu aku tanamkan ke komunitas dari dulu adalah idealis boleh, tapi kita harus realistis. Kita butuh hidup gitu. Dan itu juga yang diajarkan sama dosen aku dulu dan juga mantan bos aku gitu kan, waktu aku masih kerja di production house. Dia juga nunjukin itu idealis. Iya betul, Mas Angga Dwima Sasongko. Jadi dari visi memang masih kecil dulu, masih belum seterkenal sekarang, waktu filmnya masih merintis, masih baru produksi film Hari Untuk Amanda dulu kan, sama waktu masih Cahaya Dari Timur. Aku waktu Cahaya Dari Timur sih join di sana. Nonton Ci, Hari Untuk Amanda Ci, keren banget asli. Gila, Reza Rahardian. Gila tuh orang. Iya, itu kan debut awal Reza Rahardian, waktu itu langsung naik juga ya di situ di Hari Untuk Amanda. Nah, gitu sih aku belajar dari mereka gitu kan, dari guru-guru aku gitu kan, dari dosen dan juga dari Mas Angga itu, bahwa
idealisme itu yang nggak bisa kamu selalu melulu idealis gitu. Tapi kamu perlu realistis gitu. Kamu perlu hidup. Bahkan sebelum Cahaya dari Timur kan Mas Angga tuh sebenarnya sempat menghilang gitu loh dari peredaran para dosen gitu kan. Dosen almarhum dosen aku yang cerita gitu kan dulu. Mas Angga tuh malu gitu karena nyutradarain film yang menurut dia nggak bagus. Tapi dosen aku bilang gini, nggak apa-apa kamu bikinnya tuh, kamu kan butuh uang, kamu butuh hidup, apa-apa, tapi kamu masih tetap jaga idealisme kamu kan? Ya masih, Mas Angga buktikan itu. Dan sekarang lihat seberapa besar, seberapa besar Viscinema sekarang sudah berkembang gitu kan. Sebenarnya apa sih yang bikin Eci itu akhirnya tertarik buat gabung gitu? Maksudnya buat, oke, aku punya passion di broadcast. Dalam hal ini film dan produksi audiovisual dan lainnya ya. Apa sih gitu? Ada apa ya? Ada hal positif apa? Ada income apa dalam bentuk apapun ya? Yang pengen kamu dapatkan, terutama apalagi dengan kamu tinggal di tempat ini gitu, di Palangkaraya yang secara sistem, secara habit itu belum terbangun sama sekali. Langsung panjang ya ini nanti jawabannya. Iya nggak apa-apa, panjang aja. Tidak masalah. Pertama biasanya nggak banyak nanya dulu sih. Dulu nggak, ya. Oke, jadi dulu, aduh maaf nih goyang-goyang. Dulu itu suka pengen banget ke industri film sih sejak SMK ya. Aku SMK ya dulu, aku bukan SMA. Yang kamu aja? Aku SMK Telkom Banjarbaru. Wih, luar biasa itu multimedia punya BUMN ya. Makanya masuk SMK, SMK bisa, SMK Muhammadiyah Palangkaraya. Masuk ya iklannya ya? Iya banget. Iya, SMK tuh tempat untuk bener-bener belajar secara spesifik, bukan hal umum lagi gitu kan. Tapi memang langsung ke juruan gitu kan. Dan aku ngerasa bermanfaat banget sih ya. Kayak aku memang punya jiwa seni kan di dalam diri aku. Karena dari kecil kayak udah banyak tercekoki dengan kesenian lah. Dia sering diajak ke sanggar, pernah ikut sanggar tari juga dari kecil kan. Dan keluarga aku juga ada banyak yang punya sanggar kan di Palangkaraya sini. Terus waktu SMK itu aku akhirnya karena ada jiwa seni itu, dan akhirnya di angkatan aku waktu itu kami yang membentuk komunitas teater pertama kali di sana. Nah dari teater itu juga terus ada kecintaan, jadi kayak angkatan kami juga yang pertama kali bikin kayak lomba bikin film gitu ketika ulang tahun sekolah. Karena waktu itu salah satu TV sedang naik-naiknya dan kayaknya keren gitu kan, dan TV swasta yang pakai seragam pertama kali waktu sebut itu tuh kayak ngeliat itu kayak keren banget. Sebut aja TV-nya nggak apa-apa. Sebut aja TV-nya ya, itu dari aku lupa Trans TV apa Trans 7 gitu, pokoknya dari Transmedia gitu, aku lupa. Yang waktu itu dia pakai seragam duluan, pakai seragam hitam, terus kelihatannya keren. Aku pengen banget kuliah di perfilman atau di broadcast yang bisa bawa aku ke industri itu, dulu nyebutnya bukan industri kreatif, industri pertelevisian, perfilman. Pengen banget jadi sutradara. Lalu lah berawal dari mimpi itu sih. Ya 1 tahun habis lulus SMK gap year lah, kerja gitu kan. Habis itu baru tahun berikutnya dapat kesempatan untuk kuliah di broadcasting di UI gitu kan. Keterima. Nggak nyangka sih bisa keterima karena waktu tesnya sulit banget. Pastilah UI. Sulit banget, terus kayak udah aduh kayaknya nggak keterima deh gitu kan. Nggak taunya rezekinya emang Tuhan baik sih. Tuhan baik gitu kan, kasih kesempatan untuk kuliah di sana. Terus akhirnya nyemplung gitu. Ya nyemplung lah gitu kan. Terus awalnya ya namanya anak dari kampung ya. Palangkaraya kan anggapannya kota kecil ya. Ke sana tuh nggak punya temen. Yang dari Palangkaraya ngambil jurusan broadcasting aku doang gitu kan. Yang punya mimpi menggebu-gebu aku doang. Awalnya sempat yang gimana ya, cuman jalanin kuliah doang. Terus akhirnya di tahun-tahun terakhir karena aku deket sama senior gitu kan, sama alumni,
Aku bilang aku mau magang gitu. Akhirnya ditawarin lah, waktu itu dia udah kerja di Visinema. Jadi dia tawarin magang di sini aja sih mau. Itu Tapi pas nggak proyek, digaji ya. pas proyek apa tuh, Ci? Itu waktu itu udah mulai proses reading Cahaya dari Timur di Visinema. Tapi aku nggak ikut ngerjain itu, nggak ikut ngerjain Cahaya dari Timur waktu itu. Chico Jericho ya? Waktu Chico Jericho itu. Tapi aku nggak ikut yang produksi film. Aku waktu itu fokusnya ikut produksi untuk program TV. Jadi jualan kan, production house-nya ini jualan program gitu untuk stasiun TV ya. Jadi stasiun TV nggak produksi sendiri. Jadi belinya dari production house. Nah kita Visinema waktu itu ngerjain itu. Yang digarap apa sih? Aku ngerjain TV series gitu namanya, nama programnya judul acaranya itu Lo Banget Gue Banget. Jadi kayak sketsa gitu. Sempat tayang? Udah tayang berapa puluh episode ya, aku lupa deh. Di mana tuh TV-nya tuh? Di Kompas TV waktu itu. Untuk Kompas TV. Jadi zaman-zaman jadi kayak stereotyping itu Lo Banget Gue Banget tuh kayak video stereotyping gitu. Kalau misalkan kayak happeningnya tuh di sosial media tuh bilangnya kayak tipe cewek ini. Iya. Sekarang YouTube bikin kayak gitu kan, YouTuber kan ya. Iya, YouTuber bikinnya kayak gitu. Nah, itu duluan bikin kami sebenarnya untuk Kompas TV dulu. Salah satu pionir lah ya, kira-kira lah ya kayak gitu ya. Ya, betul. Tapi ya namanya ide itu nggak ada yang orisinal ya sebenarnya. Ide nggak ada yang orisinal. Dan kami pun juga dapat inspirasinya juga dari video maker dari luar juga sih untuk program itu. Gitu. Jadi nggak ada yang orisinal, cuman ya kita olah gitu. Nah, yang jadi pikiran saya, terus kemudian setelah itu kenapa balik ke Palangka, Ci? Kenapa balik ke Palangka? Karena kan ngabdi untuk daerah. Iya, setahu saya kan gini, bagi yang belum tahu ya, saya sama Eci ini kenal dari Kaliwut, ya Ci ya. Kenal dari Kaliwut. Iya, Eci dan teman-temannya, termasuk saya, mungkin salah satu adalah founder Kaliwut, kira-kira Ci ya? Bisa dibilang kayak gitu Ci ya? Nggak bisa dibilang founder juga sih. Cuman orang yang salah satu yang pertama yang menghidupkan. Yang melaksanakan, yang menghidupkan. Ya, kalau gitu. Founder itu Borneo Production International. Iya, itu Bapak Pierce. Karena mereka yang punya, ya itu ada Kak Henny, ada Pierce, ada Bjorn, dan Bang Modi, sama Immanuel. Almarhum kalau nggak salah juga tuh. Almarhum Mas. Almarhum. Oh iya, almarhum Mas Rusdi. Nah, enggak sih itu. Bukan ya? Jadi itu kan sebenarnya. Bukan. Jadi memang pure kalau pure founder itu orang-orang BPI sebenarnya. Ya Pierce, Bjorn, Immanuel sama Kak Henny. Bang Rusdi itu, almarhum Bang Rusdi itu dulu ya bareng kita masuknya. Oh iya. Nah, yang menarik adalah di antara kalau misalnya kita berenam sih ya, berenam atau bertujuh. Di antara 7 orang ini yang sekolahnya broadcast itu cuman Eci kan ya? Benar nggak sih? Iya, cuma aku. Nah, iya yang memang lulusan memang secara akademis. Iya. Yang di industri kreatif itu aku. Yang punya disiplin ilmu broadcast kan kamu sendiri gitu. Sementara siapa teman kita yang ada yang di bahasa Inggris, ada yang di pendidikan, ada yang di komunikasi umum gitu. Ada yang di mana gitu kan. Iya, nyebar gitu nggak jelas. Sekarang malah jadi guru gitu kan. Iya, maksudnya yang sempat jadi sales marketing juga kan. Benar, terima kasih atas penebalan informasinya. Nah, jadi yang saya bingung adalah kenapa Eci satu-satunya orang broadcast yang pure punya disiplin ilmu broadcast tiba-tiba ngabdinya di, mohon maaf saya sebut, di Pemkot gitu, ya tidak ada hubungannya sama film sama sekali, dan lari ke Palangka, padahal di sana udah enak loh. Visinema itu luar biasa besar. Saya tonton hampir semua film Visinema yang tayang saya tonton ya. Dari Hari Untuk Amanda, terus Beta Maluku. Terakhir saya tonton Cahaya dari Timur, Beta Maluku. Ya, terakhir itu yang nanti kita cerita tentang hari ini. Ya. Sama Loporsel, sama Wiro Sableng. Ya, Loporsel. Walaupun banyak yang bilang bla bla bla, cuman saya tetap nonton. Saya nonton jam pertama, hari pertama sama istri. Iya, saking saya begitu, apa ya, dibilang saya adalah orang yang sangat
sangat memberi apresiasi terhadap Visinema. Nah, Eci sudah magang di sana, sudah punya link sana, tiba-tiba kok ke sini gitu. Mau ngapain? Mau jadi apa di Palangkaraya? Kan itu yang jadi pertanyaan saya gitu. Jadi sebenarnya aku punya mimpi. Oke. Waktu kuliah itu aku punya mimpi. Mimpi aku tuh bisa punya production house sendiri. Yap. Itu satu. Kedua, aku punya mimpi untuk membangun industri ini tuh di kampung halaman. Gitu. Makanya waktu ketemu sama Pierce dan dia punya visi itu dengan membentuk komunitas, aku langsung senang, langsung oke, kita gas bikin ini komunitas gitu. Laksanakanlah. Kayak good timing gitu. Yep. Aku lulus, Pierce ketemu aku, karena kan sebenarnya visi misinya Kaliwood itu kan udah dari 4 tahun sebelum Kaliwood sendiri benar-benar berjalan ya. Iya. Jadi Kaliwood pertama kali jalan kan 2015, 18 Maret 2015. Ya, jadi mereka udah punya visi misi itu dari 4 tahun sebelumnya. Berarti visi misi itu sebenarnya tercipta ketika aku baru berangkat kuliah dong. Oke. Sudah ada embrionya. Sudah ada embrionya. Jadi entah kenapa, jadi kayak semesta berbicara sih. Ya. Tapi aku kembali dan itu terwujud. Di Palangkaraya ini belum jadi. Kita udah berapa tahun sih? Kaliwood 5 tahun lah ya. 5 tahun dan belum gitu. Nah, ya memang nggak instan karena kita harus membangun kebiasaannya dulu. Oke. Membangun kebiasaannya dulu ke orang-orang toh. Jadi setelah Kaliwood ada pun kan akhirnya bermunculan kan komunitas. Ya. Komunitas film. Iya sih. Dengan jadi, tujuannya masing-masing. Harus ada yang mulai gitu kan ya. Iya, harus ada yang mulai. Dan ya aku senangnya ya positifnya adalah ya, setelah itu jadi bermunculan komunitas-komunitas film ini kan bagus banget. Malah sebelum adanya Kaliwood kan sebenarnya kamu udah ada bikin komunitas film sendiri kan juga. Ada. Kecil. Ada. Ya, betul. Dan juga ada beberapa komunitas film lain banyak. Sebelum Kaliwood itu kan. Iya sebenarnya banyak kan. Artinya geliatnya itu ada. Cuman gimana caranya kita tuh bisa dari yang komunitas yang kecil-kecil itu bisa bersama membangun industri film ini. Kenapa enggak gitu. Dan juga ini kan ditunjukkan dengan konsistensi Borneo Production International berdiri sebagai satu-satunya production house terbesar di Palangkaraya. Terbesar. Ya, yang memang benar-benar fokusnya, ya dia adalah production house. Jadi bukan sambil perusahaan lain, jadi bukan namanya CV atau PT tapi mengerjakan yang lain kan. Memang fokusnya adalah di film. Di film, di project-project video making kan. Yaitu Borneo Production International. So, ya jadi aku percaya sih. Gini Ci, mungkin ada orang yang punya passion gitu. Kayak Eci kan karena dari kecil sudah terdistract sama dunia seni, apapun bentuknya, apapun variannya. Jadi ketika sudah mulai tumbuh, passion itu muncul, passion itu lahir, passion itu jadi sebuah jadi sebuah mimpi gitu. Nah, gimana dengan orang yang tidak punya mimpi, tidak punya passion, yang dia memang dia pengen berkarir di broadcast tapi nggak punya passion, otomatis mungkin niatnya nggak setebal Eci dan teman-teman Kaliwood lain gitu. Nah itu gimana tuh Ci?